Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafakkur Rahman Habibi dari kelompok 2 yang beranggotakan Deswita Diandra, Davin Razali Syarif, Mulia Sabina, Nur Rizky Adrian, Ridwan Firmansyah, dan Tafakkur Rahman Habibi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, kedudukan Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Yang ketiga, dalil nakli kedudukan Al-Quran dan dalil nakli fungsi Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keenam, hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Langsung aja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Kemukjizatan Al-Quran mengalahkan mukjizat Nabi dan Rasul yang lain. Al-Quran juga memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Al-Quran memiliki sifat al-haq. Al-haq artinya benar. Maksudnya adalah Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian sebenarnya dan bersifat mutlak. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan melebihi mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi. Semua persoalan yang terjadi di masyarakat maka wajib merujuk kepada Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah way of life bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mampu memecahkan persoalan-persoalan umat manusia. Dan yang keempat, Al-Quran adalah sebagai korektor untuk mengoreksi kepercayaan-kepercayaan yang tercantum dalam kitab sebelumnya. Dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Dalil nakli tentang fungsi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang pertama itu ada nasik. Nasik berarti penghapus. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua ada muhaimin. Al-Quran sebagai muhaimin adalah korektor pengoreksi terhadap yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga ada musyadik. Musyadik adalah menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 1. Isi kandungan Al-Quran, akidah. Al-Quran telah menanamkan kepada kita akidah tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia. Kemudian hukum-hukum. Al-Quran mengandung hukum-hukum, diantaranya jual beli ekonomi, pernikahan, perceraian, hukum waris, peperangan, dan lain-lain. Kemudian ada tazkir, adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang terdahulu. Dorongan untuk berpikir, beberapa ayat Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai bahan renungan, misalnya penciptaan alam. Al-Quran sebagai pedoman hidup, dasar hukum dan moral.
Al-Quran adalah sumber yang utama untuk menuntun manusia kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah disampaikan Allah dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 20. Hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hidup menjadi lebih tenang dan hidup menjadi lebih terarah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.